Pokoknya Nyai, kali ini aku pasti menang. Sekarang ini tidak musim lagi, namanya arisan manual kayak ini ujung-ujungnya aku tidak pernah dapet. Karena kan pada dasarnya arisan ini kan terbentuk untuk silaturahmi. Hari ini aku harus caknya tuh ikut arisan dulu ini. Aku kaget malam ada acara nak tarian sama kawan-kawan. Aku harus pasti menang. Saruh loh motornya. Aduh, lumayan lah. 4 bulan. Sudah 4 bulan. Setahun lagi insya Allah keluar dah ini. Itu nih belum dateng si Rani. Iya, caknya. Maaf ya, aku duduk bawah. Enggak jelas dah. Dia lemak banget ini. Dia sudut di tanah. Kita nak ngoncang hari ini. Iya, mana sih ini, siapa namanya? Rani. Oh iya, orang. Tak lagi dia datang. Tadi tuh dia ini. Dio lakinya lagi melaut. Laut ya. Tapi kali ini dia datang. Pokoknya Nyai, kali ini aku pasti menang. Iya, aku nak menang juga. Kau ini udah koncangan ke berapa? Hah? Koncangan ke berapa? Caknya 3 kali ya tuh. Oh my god. Aku lah melok koncangan ini di tahun 45 jam kemerdekaan. Ini sudah 300 kali ngoncang belum dapat. Jadi kali ini pasti dapat. Ini siapa? Mogobe si Rani itu. Si Rani ya, Iya, iya. Cak kebalapan udah. Naik motor terus. Si koknya tuh siapa? Waduh, itu kaget kita bahas. Kaget kita nunggu si Rani dulu, kita beli bang. Dapat ini kaget. Kau lihat sepatu aku nak nambah. Beli lagi. Ini sepatu anggota. Anggota paranormal. Kau tahu bahannya dari mana? Ini dari kulit tentara kolonial. Oh iya. Aku nak nambah agak tinggi dikit tuh kak. Nah, suara motor si Rani. Nah. Halo, assalamualaikum ibu-ibu. Jangan kami datang dulu, udah tanya. Duduk. Selamat siang ibu. Dari mana jauh? Tadi dari belanja ke pasar. Motor masih katik lampu sen. Jiwa muda bu. Nggak takut ditingkap polisi. Oh udah biasa. Kalau malam juga sering kena. Apa itu? Bu, gimana sih? Biasa, budak tiba-tiba campak nih duit. Kita udah lama ya nggak gonceng ya, nggak arisan ya? Kita mau goncang. Iya. Ini dari member 1000 orang. 980 orang meninggal di kapal laut. Ini sisanya. Tinggal kita 20 orang jadi sedikit. Cuma kita tunggu dulu si Sinta, si Kadal itu. Oh iya yang itu ya orangnya apa namanya yang pakai gelang pagi. Iya dia tuh. Kacir itu ya Jeng ya. Pecah kekayaan dia itu. Iya pecah kekayaan. Iya. Tapi kayaknya dia itu Jeng. Aku lihat sih pernah ketemu di mall. Dia itu jalan sama cowok deh, cowok tua gitu. Oh iya, aku juga pernah loh lihat iya. Jangan-jangan dia itu simpen lagi. Bisa jadi. Aku pernah lihat dia tuh sama jalan sama besoknya sudah lain lagi. Duitnya banyak banget. Sombong. Baru beli kulkas Cangkong be. Cangkong ya, merek Cangkong ya. Cangkong aja udah kayak gimana gitu ya. Udah kayak kehibatan dia itu. Iya. Aduh Jeng. Kayak kehibatan ya. Jeng gimana sih Jeng kita nih? Udah perlu duit nih buat nanti malam mau itu lagi. Oh iya, aku telepon dulu dia ya. Jeng, bisa nggak sih aku yang narik duluan Jeng? Nanti ada lah. Bisa diatur. Telepon dulu ya. Jeng, aku narik dulu ya nanti ya. Nanti ada lah. Telepon dulu. Iya. Halo. Halo. Ya datang ya sekarang. Biasa. Kita
Kita tunggu dia. Itu mau loh, Jeng. Mau itu, Jeng. Handphonenya handphone lama ya. Oh, iya. Handphone lama apa model baru, Jeng? Itu yang ada agen 009 itu juga ada tuh kayak gitu, Jeng. Iya. Iya, Jeng. Lumayan buat nambah-nambah viewer. Jeng Ini. potongan baru ya, Jeng ya rambutnya. Jeng. Rambut baru kamu. Iya. Oh iya nih. Lihat. Aku belum bisa sih kalau mau pakai jilbab belum bisa. Kapan Nyai? Berjilbab aja. belum dapat hidayah. Belum. Oh my god. Nggak boleh, Jeng. Kulitnya tuh lihat. Ya. Lama miskin, lihat Iya. hitam ya. Kalau saya lama di Bali. Ini saya sering ngambil upahan saya. Oh. Seksi tapi, Jeng. Iya. Ini ya, Juga mau ngarit, seperti kamu. ngarit. Ngarit. Kalau mau gaya mak inilah mobil bukan ke pojok. Biasa. Gayo. Biasanya ibu-ibu itu pasti ngomongnya aku di belakang. Tahu nih anakku. Ini nggak mobil aku buka ke pojok nih. Pasti ngerasa di pastilah ngomongnya aku ke belakang selalu. Assalamualaikum Bu. Wah. Apa kabar Bu? Sinta. Aduh, Bu Sinta apa kabar? Ya Allah. Ibu nama cantik deh, Ibu. Ibu. Ya baiknya Ibu ini selalu sama aku. Ibu ini Ibu. Mana Ibu ini tadi? Siapa namanya? Lupa aku namanya di friend. duduklah. Oh Ibu Rani. Aku kalau bertegak kan memang selalu seperti ini. Ibu Sinta masih Iya. seksi ya kayak seperti dulu ya. Iyalah. Cinta deh. Makasih ya. Nah, kok duduk di bawah, Bu? Ya kan ini kan uang Ini saya lagi Hamil. Ini anak yang keberapa? 14. Ah ya, nemen ya, Bu. Bu, ini jadi goncangan ini yang keberapa? Ini hari ini kita koncangan ke 34. Yang ke Ya. 34. Kalau Kalau Kita nih sisa-sisa yang belum narik. sisa sebelum nari ini. Terus sudah dikonceng ini masih ada lagi? Tinggal inilah sisanya. Enggak ini Tinggal lah. kita berempat. Artinya kalau sana sudah selesai, aku punya ide jeng. Oh jangan. Ide Hari baru. ini kita koncang dulu. Oh iya Ide-ide nanti. sudah Ini goncang barang, ya. ini Nanti barang. aku jelasin ya. Ya. Oke, silakan. Tiba-tiba lah pindah. Kita kuncang ya hari ini. Semoga aku ya Bu ya. pokoknya jeng aku ya menang. Jangan lupa aja. Mau beli apa nanti? Aku Nyai. rencana sih nah itu beli apa namanya sepeda. Tahu enggak jeng? Aku kemarin beli kulkas. Dibeliin sama suami biasa. Cie, ibu yang banyak uang. Iya. Suami. Emang kapan nikah? Itu waktu itu kan aku pernah nikah, tapi memang aku nggak ngundang-undang jeng-jeng semuanya. Itu pasti. Udah, jangan banyak oceh. Kita kuncang ya. Ya Bu. Payang banget. Kita lihat. Acun sudah meninggal. Acun sudah meninggal masih Ini kan tahun dimasukin ya? kamu ketabrak sepeda kemarin ya? Iya. Udah itu menang. Pakai lu. Salah. Jeng, Taruh jangan payah lupa ya, banget. Jeng. Ah, Siapa itu jeng? Nyai Atu. Iya. Perasaan jeng. Alhamdulillah. Aku tidak pernah niat menang. Mana lagi nama-namanya nih? Sudah ada lihat. Berarti tinggal kita bertiga nanti ya. Nah ini. Nah, berarti ya aku ya. Alhamdulillah. Selalu. Capek. Jeng. Jeng, jangan lupa ya, Jeng. Utang kau jangan lupa Jok. Oh ya udah. Pokoknya jeng tak ini ya. Aku nak ngasih tahu kalian galau-galau. Sekarang ini tidak musim lagi. Namanya arisan manual kayak ini ujung-ujungnya aku tidak pernah dapet. Aku nak ngasih tahu. Jadi apa? Ada namanya sekarang arisan online. Ah, tidak ngerti aku online itu. Alah, telat jeng. Jadi arisan online tuh salah.
arisan online itu kita tidak perlu ketemu cak ini sarong-sarong. Kita tinggal apa namanya daftar arisan online. Jangan aku yang buka kan. Lihat Nah, aplikasi kayak itu ya. bukan aplikasi kayak aku buat ke di WhatsApp tuh daftar siapa-siapa baik. Nah, jeng WhatsApp? galo-galonya Di itu, WhatsApp? iya, kayak ku ajari galo. Yang galo-galonya itu, gage kita namanya siapa? Nomor 1 kan aku kan menang kan. Nomor 2 aku bandar. Nah, kan kita 10 jutaan. Nah, yang pertama kali kalau kita beli mau berarti 500 juta dapatnya kan? Benar enggak? Besar. 10 jutaan. Kalau kita beli mau 500 juta, benar enggak? Aku kan HP kota bisa. Bisa lah. HP kota. Bisa. Jadi kalau seandainya 10 jutaan, 500 juta kita dapatnya, benar dah? Jadilah. Udah sekolah kan. Cak mana sih? Perasaan aku kalau 10 juta dikali 5 itu 500 juta. Nah, terus kalau sana yang pertama menang itu dapat 500 juta. Yang kedua turun, jadinya 400 juta. Kalau yang ketiga turun lagi jadi 200 juta. Yang terakhir kali turun 100 juta. Cak itu aja caranya. Ngerti tidak? Enggak, cuma caknya aku yakin tahu dia kali ini. Cara dia banyak duit kan, Cak? Nah, iya. Bisnis itu dia memang. Mas, selama ini jeng aku itu ya beli berlian harganya 350 juta ini jeng 350 juta gelang Paling banyak galau-galau. aku megang duit DP rumah. Nah, makanya jeng tuh pasti cak inilah ada berubah-ubah. Kalau aku kan sudah lama kayo, tau lah dewek kan. Laki aku di mana-mana. Dia kalau ke mana-mana pergi-pergi. Cuma Selalu ngesak duit. aduh, aku pernah dengar main di berisik uang mak man. Kigo gawe kamu ini bener apa tidak? Tahu pula ibu ini kalau aku nak ngolah ke dia. Kaget. Cuma aku pengen aku dibunuh. Iya, jadi kalau seandainya galak-galak galo jeng, kayak aku buat ke daftar baik. Jadi yang pertama kali aku yang dapet, tenang deh, aku pasti amanah. Pokoknya- Karena yang lain-lain memang banyak dah amanah, kalau aku pasti amanah. Kalau aku melok jeng, Nah, kayak itu. melok Nah, aku kalau- senang nih sama kamu jeng nih. Sinta yang ada ke pokoknya aku melok. Nah, kan, kayak itu kamu kawan aku nian. Gak melok dah, arisan online. Nah, jadi caknya nyoba dulu. Cobalah. Coba ya, Baik. coba ya. Sudah, berarti mulai bulan depan aku yang dapat ya kamu transfer ke aku. Kayak kita tidak perlu ketemu, kayak tiba-tiba dapat baik kalau kamu dapat langsung aku transfer. Tidak saro-saro, itulah namanya arisan online ya. Oke, sudah ya. Aku pamit ya kalau cak itu ya. Ya sudah ya. Makasih Jeng. Dah. Jadilah dapat duit. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel. Oke guys, hari ini kami sengaja ingin apa? Jadi tadi kami sketsa arisan. Itu intinya itu pemirsa. Dan tadi sketsa arisan ya, tapi yang kita lihat itu ibu-ibu yang pada umumnya dulu arisan manual ya. Masih manual tag. Tapi kurasa well kalau arisan manual zaman sekarang ibu-ibu udah kayak kita tadi pakai daster, malah keren-keren foto-foto di Iya, kafe, keren-keren. di hotel. Memang tadi itu daerahnya pedalaman. Ya, yang tadi ya, yang tadi gitu, itu gitu. zaman jemputnya itu karena zaman Jemput. sekarang ibu-ibu tuh keren-keren kalau makan dia makan janjian di hotel, di kafe, di resto. Walaupun masih manual ngoncang gitu ya. Secara konvensional ya. Penjelasan tradisional. Nah, tapi yang Etnik, pokok ya, etnik, permasalahannya itu yang mau kita bahas itu sebenarnya bukan masalah arisannya di kafe, resto atau di rumah, tapi ada yang lagi fenomenal Lagi sekarang. viral ya. Lagi Dan viral yang terjadi. dan selalu menjadi masalah. Banyak korban. Banyak korban karena ini karena disebut kalau kita sebut itu adalah arisan online. Iya. Pertanyaannya, aku selalu kalau ini pasti ngomong pertanyaannya. Iya. Kalau Pertanyaan. nggak intinya. Pertanyaannya intinya. Iya. Pertanyaannya kalau seandainya kita arisan online, ada orang yang menawarkan arisan kepada kita, tetapi
secara manual, bukan online. Secara manual kayak ibu tadi yang goncang. Nah online itu dia hanya ketemu satu kali untuk bilang oke, mau udah ikut arisan online, atau malah tidak ketemu sama sekali, hanya via telepon atau via WA. Bahkan ada yang di wall FB menawarkan. Nah, wall FB, wall Instagram, dan semua member itu tidak harus saling kenal mengenal. Kalau manual kan kenal tetangga, kawannya ini, kawannya itu. Nah kalau online itu cuma hanya sekedar kenal di online, nggak kenal sama sekali bisa ikut join, yang penting bayar. Permasalahannya karena tidak pernah ketemu, akhirnya ada kesempatan bagi bandar oknum arisan online yang tidak bertanggung jawab. Dan karena online tadi nggak bisa dicari orangnya, tuh susah. Kalau yang manual masih tetangga cari baik. Iya. Bukan hanya bandar, Bu. Nanti yang sudah misalnya sudah dapat giliran dia, ada yang kemudian nggak nyetor lari. Nah, itu banyak juga. Tapi yang banyak nih, paling banyak kasus nih bandar. Bandar yang sering pernah kami kan juga ada pernah memegang kasus tentang arisan ya, tentang arisan online, di mana kita yang menjadi pelapor itu adalah kita membernya kan, yang merasa dirugikan karena si bandar tidak istiqomah. Istiqomah. Tidak mampu mengelola. Tidak amanah. Akhirnya Jadi 2-3 kali tarian dianya hilang. Permainan mereka juga ya. nah gimana itu kalau seandainya terjadi seperti itu? Apakah yang harus dilakukan bagi para korban? Para korban. Gimana? Kalau mengacu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu diatur dalam pasal 28. Gimana Pak Wedi? Betul. Mungkin di bawah aja ya. Ya di ITE itu kan ada perubahannya di 11 2016 ya. Iya. Emang Pasal benar 28 di ayat 1. di elektronik ya di 28 ayat 1 kalau ada perbuatan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, bisa itu diancamkan pidana itu. Kalau sanksi pidananya dijungto di pasal 45 Iya. pidana situ. Jadi kalau kita pakai ITE. Kalau undang-undang, tapi juga kita bisa kenakan sanksi pidananya bisa masuk 378, Bisa. pasal 372 karena Ya, dia melakukan tindakan yang merugikan orang lain, yang memakai tipu muslihat atau sampai membuat orang menyerahkan sesuatu, itu kan masuk kan untuk ke keuntungannya ya. Nah, jadi arisan online, mau arisan manual, mau arisan online, kalau seandainya ada yang merasa dirugikan, karena kan pada dasarnya arisan ini kan terbentuk untuk silaturahmi ya, kebanyakan ya. Iya. Silaturahmi. Nah, jadi sebenarnya mau online mau manual, selama arisan itu ada niatnya baik, silaturahmi dengan itikat baik, dengan tanggung jawab masing-masing, saling yang menjadi member bayar arisan yang tepat, si bandar juga memberikan waktu arisannya kepada orang yang dapat juga tepat waktu, amanah, itu nggak masalah. Yang jadi masalah tuh apabila salah satu dari mereka itu melarikan diri, melarikan uang arisan. Itu Ya mestinya harusnya diselesaikan ya putarannya itu ya. Sampai dengan Cuma selesai. nggak diselesaikan, artinya kan ada dana yang digelapkan di situ. Dia menjanjikan nanti minggu depan ada tarian, ada ini terus dicari dengan janji-janjinya itu bisa kena yang penipuan. itu juga kalau saya ada teman-teman dari pengacara channel, oh iya aku punya ini katanya, aku pernah ada masalah ikut arisan kayak itu, gimana ngelapornya? Apa sih yang harus dilakukan awalnya? Mungkin bisa kasih solusi. Solusinya Langkah pertama, mediasi ya sama ini. Kalau dapat orangnya. Iya. Cuma kalau nggak dapat ya harus ini laporan pidana. pertama kali mungkin tetap kalau bisa Ya, secara dicari. kekeluargaan kan. Terus Pak, kalau Biasanya keluarga orang nggak itu bisa. biasanya orang Susah lari tapi dicari, ada ya. keluarganya biasanya. Cuma kalau keluarganya juga nggak mau tanggung jawab, Ya, harus kayak yang itu kan nggak mau tanggung jawab, terus gimana? laporan pidana. Ya, lapor Mungkin- pidana. Apakah harus pakai pengacara atau tidak? Ya kalau laporan pidana sih sebenarnya pada dasarnya bisa langsung lapor aja. Tapi kalau seandainya
bingung mau kemana, Bingung, mungkin masyarakat. bisa Hubungi ya. hukum ya hubungi Mungkin kami. gugup-gugup ketemu penyidik SPKT gugup-gugup. bisa Itulah beda pakai lawyer. pakai lawyer biar dibantu ngomongnya Biar tentang tertata. ceritanya kita ini Ah. dulu kan. Biar dari awal kita bisa ah. persiapkan bukti-bukti awal gitu. Cuma yang pasti yang tindak pidana ini tidak hanya online, jadi manual dan online keduanya. Pada dasarnya bisa dikenakan itu ya. Iya. 72 78. Kalau manual kan ini Pak ya, kalau manual itu kan jelas ya uang ya, berbentuk uang Ya, ya. Alat buktinya mungkin orang juga banyak bertanya, netizen juga ya. Kalau elektronik apa sebagai buktinya? Nah itu. Bisa transfer, Ah. bukti transfer. Kalau di pasal 5 ayat 1 itu bukti transfer alat cetak yang dikeluarkan oleh bank itu merupakan alat bukti yang sah. Betul. Nah, itu sebagai bukti untuk kita pengajuan. Catat ya, intinya walaupun nggak ada uangnya, nggak ada bukti Struknya cash, jangan hilang. struknya bukti kan, walaupun nggak ada struk juga kan banking kan sekarang Bisa. banking bisa Iya. kita screenshot aja kan bisa itu sebagai alat bukti. Itu dalam hal alat buktinya ya. Cuma konstruksi 28 ayat 1 itu barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kalau itu betul alat buktinya. Nah, unsur menyebarkan berita bohong ini Ya, kalau dia di undang-undang media ITE. sosial. Ini loh guys, Ini ya. kita Nah, ada betul. ini mau buka room ini dengan sekian nanti putarannya ini untungnya segini. Nah ternyata enggak. Nah itu yang bisa Iya. kita ini ITE-nya dengan catatan dia memang mengumumkan itu di media sosial. Tapi kalau dia nggak mengumumkan ya berjalan seperti biasa, ada grup WA segala macam-macam ya bisa 378. Ya, itu kan solusi dari Welly kan katanya kan kalau bisa kan kekeluargaan dulu, dan kalau tidak bisa dilakukan kekeluargaan artinya lanjut ke laporan pidana ya. Dengan pidana. Kalau menurut saya solusinya nggak usah arisan online, ngapain? Iya. Mending arisan manual kan, judulnya aja arisan tuh untuk silaturahmi. Iya. Jelas sama teman-teman, Iya. kenal orangnya lah. Sekarang aja zaman sekarang kan sama teman aja kita bukannya apa kan, ada juga kan, ada lah pokoknya ada cerita lah ya, pokoknya ada arisan anual yang jelas-jelas teman sendiri, yang jelas-jelas kita kenal sama dia, ternyata ketika dia terjadi kesulitan keuangan, ada kesempatan dia lari. Jadi kan intinya tetap kalau bisa hindarilah arisan online kalau sana memang, apalagi kita nggak kenal. Itu solusi dari saya. Kalau solusi dari ya Kayaknya saya ikut Mbak ini bagus nih solusi yang sama Pak Willy juga bagus nih. Iya, kalau kata saya arisan itu walaupun dianggap suatu kebudayaan, bukan budayaan ya, kebiasaan orang kita. alasan untuk orang bertemu sih sebenarnya. Cuma Iya. itu sudah alasan ibu-ibu untuk keluar kali Ya kayaknya. benar. banyaklah mudaratnya itu. Bagi saya itu bukan sistem menabung, itu cuma sistem berhutang yang tersistematisasi Ya, dengan baik. ya betul. Saat kita menang, orang 12 saat kita menang, itu kemudian kita ngutang 11 kali. Apa bedanya? Nah, jadi itu cuma kegiatan hutang menghutang aja gitu. Iya, iya. Karena pasti kalau udah dapet full, pasti biasanya udah habis gitu. Pernah nggak Pak ada pengalaman waktu masih kecil SD, SMP, arisan sama teman-teman SD ini nggak bayar kalau sudah dapat? Enggak pernah saya. Nggak pernah, nggak pernah, Kan zaman dulu kan kalau kita sekolah itu kan pasti intermezzo ini ya, intermezzo. Kalau sana kita sekolah zaman SMP itu ikut arisan sama teman-teman sekelas kan. Nah, kebiasaan dulu aku pernah jadi korban. Jadi kan aku selalu nama aku selalu di belakang. Jadi yang cowok-cowok kalau sudah dapet dia ngilang, nggak mau bayar-bayar lagi. Di situlah padahal satu kawan kelas males bayar, males balas, ujung-ujungnya pasti rugi. Iya. Itu pengalaman waktu zaman SMP gitu guys. Oke. Ambil positifnya. Ada satu lagi, Apa? akhir dari segi keperdataannya. Apa? Ini biasanya pelaku ini modusnya itu kalau dia nggak bayar lagi itu dia jadikan cicilan utang. Ya. Iya. Kalau utang itu kan jadi kan ada sengketa keperdataan. Dalam Utang keperdataan itu pada dasarnya kalau ada etikat baik, dia udah bayar sekali. Nah, kemudian sudah. Lagi. Mau dia Jelas sampai pidananya. koid juga Iya. mau Ingat. dia mau jadi- bayar sampai koid dia bilang nanti ya nanti. Jadi ingat,
kalau seandainya ada temen yang mau utang nggak usah utangin. Ya. Tuh masalah itu. Terus kalau saya ada yang terjadi arisan yang nggak bayar, mending laporan aja langsung. Kalau memang nggak bisa ke keluarga, langsung laporin. Gak usah terima cicil. Memang kadang orang bikin perjanjian dengan ditambah jaminan barang kalau non nyicil itu. Cuma yang pelaku-pelaku begini biasanya jaminan barangnya ya mobilnya udah diakunin, masih cicil, masih kredit. Terus korban bingung lagi mau ke pidana, cuma konsekuensi pemidanaan itu hilang. Duitnya nanti. Dia udah nanam duitnya ada 20-30 juta ya hilang, dia harus ikhlas. Mending Jadi kalau solusinya produk- adalah kembali lagi ya nggak usah lah, mending nggak usah, itu solusi terbaik. berhenti kalau pernah. Tuh. Tapi kenapa banyak kaum wanita ya yang arisan itu ya? Kalau saya lihat ya, Memang. cowok jarang kayaknya. Ya kalau menurut saya ya banyak nggak pakai logika sih. Bukan, aku sebagai wanita merasa tersinggung guys. Tersengging. Karena Nah, gini, itu pertanyaannya. kebetulan aku memiliki beberapa arisan sama teman-teman ini grup itu. Pada dasarnya itu cuma silaturahmi ya. Jadi tergantung kalau seandainya Jadi memang kembalikan ke pribadinya. iya tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau seandainya kayak kami kan organisasi juga ada, itu hanya sekedar kalau seandainya ada rapat bulanan, sekalian lah arisan. Jadi ada semangat untuk ketemu. Tapi wajar ya, Sharing di ya. komunitas beliau ini kan orang-orang tajir ya, jadi berpendidikan ini. Kalau saya lihat yang kejadian-kejadian lari-lari ini biasanya dari golongan yang menengah-menengah itu. Arisannya kan Kalau ini kan ya, Ya. kan bisa dicari. Kalau orang yang itu belum bayar, orang kaya kan bisa dicari, kan malu Iya. ya. Akhirnya konsisten. ya mudah-mudahan ya, tapi pada kenyataannya ada juga yang ketika dia bangkrut ada beberapa arisan kami yang ada yang menghilang gitu guys. Pokoknya gitu aja penjelasan dari kami tentang arisan online. Terima kasih. Pantengin terus pengacara channel, Jangan lupa untuk subscribe. share, Comment and and like. like. Kembali ke telah. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengacara channel pecah.